Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Nah, pada akhirnya kita masuk pada dimensi terakhir, yaitu dimensi keenam dari transformasi administrasi gereja menuju administrasi gereja baru. Dan pada dimensi keenam ini pula kita akan membahas mengenai dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja. Nah, langsung saja kita akan masuk pada materi dimensi evaluasi kinerja ini. Dan pada dimensi yang terakhir ini juga kepada teman-teman diharapkan dapat menyimak dengan baik, karena ini merupakan akhir dari dimensi-dimensi yang kemudian membangun sebuah proses transformasi di dalam administrasi gereja itu sendiri. Nah, dasar-dasar yang perlu kita ketahui di dalam memulai evaluasi kinerja terhadap administrasi sebuah gereja itu harus bersifat on the track, yaitu memiliki berlandas pada Alkitab, kemudian doktrin, teologi, filsafat, metode, dan juga teori. Nah, ini semua adalah multidisiplin di dalam evaluasi kinerja administrasi gereja baru. Dalam evaluasi dimensi kinerja administrasi gereja baru ini juga kemudian kita akan mengenal ada 5 prinsip di dalamnya. Yang pertama yaitu prinsip AGB yang harus kita ketahui, yaitu bukanlah sebuah pemodelan gereja yang baru, tapi sebuah model gereja yang diperbaharui oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, ini adalah landasan Alkitabianya. Misalnya kita dapat melihat di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Kemudian yang kedua, prinsip AGB diilhami oleh kebenaran Allah di dalam sumber-sumber kebenaran. Misalnya Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Kemudian berbasis pada tulisan-tulisan, misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ide-ide individual misalnya dapat kita lihat di dalam Ibrani 8 ayatnya yang ke-10 sampai ke-11. Dan yang ketiga, prinsip AGB merupakan sebuah aktivitas kelembagaan gereja yang sifatnya terus-menerus diperbaharui di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Yang keempat yaitu AGB bekerja berdasarkan hukum dan juga prinsip, yakni mengerjakan apa yang Yesus kerjakan dan Roh Kudus. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14. AGB juga adalah upaya bersama yang sistematis kemudian komprehensif dalam membawa orang mencari Yesus. Misalnya dapat kita lihat di dalam Yohanes 12 ayatnya ke-21. Nah, juga gereja dalam menalar kemuliaannya kemudian juga dalam penata layanannya harus berlandas pada Matius 17 ayat 4 maupun Markus 9 ayat 7. Nah, dalam dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja baru ini juga kemudian kita akan mengenal ada akuntabilitas kinerja administrasi gereja baru, kemudian ada evaluasi pertanggungjawaban gereja terhadap tugas dan panggilan gereja, dan yang ketiga yaitu ada impact kinerja dari 5 dimensi administrasi gereja yang sudah kita bahas lalu-lalu. Dan yang terakhir ada dengan menyadari ketiga hal yang baru kita sebutkan di atas tadi, kemudian gereja akan menyadari dan menghasilkan roh pelayanan yang menyala-nyala dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Kemudian gereja akan memiliki sifat histeris terhadap firman Nehemia 8 ayat 3 dan juga 4. Kemudian juga di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-92 juga terpeliharanya model kehidupan gereja mula-mula di dalam administrasi gereja baru yang mengikuti prinsip-prinsip ini dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya ke-41 sampai 47. Roh yang berbuah di dalam tubuh gereja itu sendiri dapat kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan sampai ke-23. Dan yang terakhirnya yaitu tercapainya desain Allah di dalam tubuh gereja itu sendiri maupun di dalam tubuh jemaat atau warga jemaat di dalam gereja itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dan yang terakhir yaitu gereja harus mengetahui dan memahami ada 2 macam dasar evaluasi kinerja berdasarkan Matius 7 ayat 24 sampai 27.
Nah, dengan demikian setiap gereja yang mendengar perkataan untuk Allah atau perkataan Tuhan dan melakukannya, maka gereja itu kemudian adalah gereja yang bijaksana. Banyak dinamika masalah yang kemudian timbul juga di dalam gereja. Namun dengan mempelajari ada 6 dimensi ini, dan pada dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja ini, kemudian dalam masalah yang sama itu mungkin saja masalah dapat saja sama, namun cara menangani dan kemampuan menanganinya itu berbeda. Utamanya kuasa yang melingkupi gereja itu dapat berbeda. Nah, kiranya dari 6 dimensi ini dapat menolong dan juga menambah wawasan kita bersama dalam memahami proses menuju sebuah transformasi di dalam administrasi gereja, menuju pembaharuan administrasi gereja baru. Nah, inilah 6 dimensi di dalam transformasi administrasi gereja baru, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan shalom.